salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip aliran daya dan pengaruh aliran daya reaktif. Untuk kelompok 5 sendiri ada saya Mitra Zaluku, kemudian ada Farid Wajdi Sitorus, dan juga ada saudara saya Ilhamuddin. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Sistem tenaga listrik merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang bekerja secara terpadu untuk menyalurkan energi listrik dari sumber menuju beban. Untuk memastikan sistem ini bekerja dengan efisien dan stabil, diperlukan suatu analisis yang mampu menggambarkan kondisi tegangan, arus serta aliran daya aktif dan reaktif pada setiap bus dalam jaringan. Analisis tersebut dikenal sebagai analisis aliran daya atau load flow analysis dan menjadi salah satu kajian fundamental dalam perencanaan, pengoperasian, serta pengendalian sistem tenaga listrik. Studi dari Harahap pada tahun 2021 mengenai pengaruh eksitasi generator menegaskan bahwa daya reaktif sangat terkait dengan besar kecilnya tegangan terminal generator. Ketika eksitasi dinaikkan, generator mampu menyuplai daya reaktif lebih banyak dan mempertahankan tegangan pada nilai yang diinginkan. Sebaliknya, eksitasi yang rendah akan menurunkan kemampuan generator dalam menyuplai Q, sehingga tegangan menurun terutama saat beban induktif meningkat. Pengendalian daya reaktif juga menjadi fokus penting pada penelitian DESPA yang dilakukan pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa transformator tape changer mampu memperbaiki profil tegangan hingga kurang lebih 10% dan menyuplai lebih dari 70% kebutuhan daya reaktif beban. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pengaturan daya reaktif dapat dilakukan melalui berbagai metode teknis seperti penyesuaian tape transformator, pemasangan kapasitor, bank, dan pengaturan eksitasi generator. Berangkat dari berbagai temuan tersebut, jelas bahwa pemahaman tentang prinsip aliran daya dan pengaruh daya reaktif adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keandalan serta kualitas sistem tenaga listrik. Penelitian-penelitian dari 5 jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa daya reaktif merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan maupun operasional sistem tenaga karena menentukan besar-besar rugi-rugi, kestabilan tegangan, dan kemampuan penyaluran daya secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif prinsip dasar aliran daya pada sistem tenaga listrik, serta menganalisis pengaruh daya reaktif terhadap profil tegangan, arus, rugi-rugi daya, dan performa sistem secara keseluruhan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk merangkum temuan-temuan penting dari 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aliran daya dan pengelolaan daya reaktif dalam berbagai konteks, mulai dari sistem genset skala kecil hingga sistem pembangkitan seperti PLTU 1000 MW. Dengan mencerminkan hasil berbagai studi tersebut, kajian ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya pengendalian daya reaktif sebagai bagian integral dalam analisis aliran daya. Manfaat. Kajian mengenai prinsip aliran daya dan pengaruh daya reaktif ini diharapkan memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan pengetahuan serta penerapan praktis pada sistem tenaga listrik. Pertama, pemahaman mengenai interaksi antara tegangan, daya aktif, dan daya reaktif dapat membantu perencana sistem dalam menentukan kapasitas komponen seperti transformator, generator, dan kapasitor bank sehingga mampu bekerja optimal sesuai kebutuhan sistem. Kedua, kajian ini dapat menjadi dasar bagi operator sistem untuk melakukan pengendalian tegangan dan faktor daya sehingga dapat mengendalikan rugi-rugi daya, meningkatkan efisiensi jaringan, dan mencegah kondisi overload yang membahayakan peralatan. Selanjutnya ada sistem tenaga listrik dan karakteristiknya. Sistem tenaga listrik merupakan rangkaian terintegrasi yang menyalurkan energi dari pusat pembangkit menuju konsumen melalui jaringan transmisi dan distribusi. Penelitian MUIN 2023 menunjukkan bahwa sistem distribusi dengan mendominasi beban induktif cenderung mengalami penurunan tegangan yang signifikan pada setiap bus. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya kebutuhan daya reaktif yang harus dipenuhi oleh jaringan. Ketika kebutuhan daya reaktif meningkat, sementara pasukan tidak memadai, tegangan pada bus cenderung merosot dan memasuki kondisi kritis. Fenomena ini menegaskan bahwa
Karakteristik beban memiliki peran yang sangat besar terhadap perilaku sistem tenaga listrik. Selanjutnya, konsep dasar daya aktif, reaktif, dan daya semu. Pemahaman mengenai daya menjadi pondasi utama dalam analisis aliran daya aktif. Satuannya P adalah energi yang diubah menjadi kerja nyata seperti gerakan mekanis, cahaya, dan panas. Sedangkan daya reaktif, satuannya Q, diperlukan untuk membentuk serta mempertahankan medan magnet pada mesin-mesin listrik. Sementara itu daya semu S merupakan gabungan keduanya dan menentukan kapasitas total sistem dalam menyalurkan energi. Kajian Harahap 2021 menegaskan bahwa kenaikan daya reaktif berbanding lurus dengan kenaikan arus pada jaringan. Arus yang lebih besar menyebabkan rugi-rugi atau I kuadrat R semakin tinggi sehingga efisiensi saluran menurun. Ketika beban bersifat induktif, arus tertinggal pada tegangan dan sudut fase membesar. Pada generator juga ada hubungan antar tegangan terminal Ft dan daya reaktif Q. Ketika muatan lambat ditambahkan pada generator sinkron, tegangan terminalnya akan menurun. Sebaliknya, ketika muatan utama ditambahkan pada generator sinkron, maka tegangan terminalnya akan naik. Hal ini dimungkinkan membuat kurva tegangan terminal terhadap daya reaktif dan plot itu memiliki karakteristik menurun. Analisis aliran daya pada sistem tenaga. Load flow analysis atau analisis aliran daya digunakan untuk menggambarkan kondisi operasi sistem tenaga listrik pada kenaikan keadaan tunak. Melalui analisis ini diperoleh informasi mengenai besar tegangan, sudut fase aliran daya, dan reaktif arus serta rugi-rugi daya pada setiap saluran. Hasil analisis menjadi dasar penting bagi perencanaan, pengembangan, dan pengendalian sistem tenaga. MUIN 2023 menunjukkan bahwa aliran daya dapat mengungkapkan adanya bus yang mengalami drop tegangan sehingga tegangan koreksi seperti pemasangan kapasitor atau pengaturan ulang sistem dapat dilakukan. Priagung DKK 2024 juga memanfaatkan analisis aliran daya untuk meningkatkan kemampuan generator PLTU 1000 MW dalam menghadapi beban besar. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa nilai daya reaktif terlalu tinggi dapat membebani generator dan memicu kondisi overload. Model matematis aliran daya didasarkan pada impedansi saluran, admitansi jaringan, serta karakteristik peralatan yang terhubung di dalamnya. Resistansi mempengaruhi rugi daya, sedangkan reaktansi sangat menentukan pola aliran daya reaktif. Kombinasi kedua parameter ini menentukan sejauh mana tegangan dapat bertahan ketika beban berubah. Selanjutnya, jenis bus dan peranannya dalam simulasi aliran daya. Setiap analisis aliran daya melibatkan pemodelan bus setiap titik penting dalam jaringan. 3 jenis bus yang umum digunakan ialah slack bus, PE bus, dan PQ bus. Slack bus berfungsi sebagai acuan tegangan dan sudut fase serta menampung selisih daya yang dibutuhkan jaringan. PV bus adalah bus generator yang mempertahankan tegangan konstan dengan daya aktif tertentu, sementara PQ bus merupakan bus beban dengan nilai P dan Q yang diketahui. Priagung DKK 2004 menegaskan bahwa penetapan jenis bus yang tepat berpengaruh besar terhadap akurasi hasil simulasi. Pada sistem berskala besar seperti PLTU, kesalahan dalam menentukan parameter bus dapat berdampak serius terhadap stabilitas operasi. Pengaturan yang tepat memastikan bahwa pembangkit daya, aliran daya reaktif, dan pembagian tegangan berlangsung sesuai batas standar. Pengaruh daya reaktif terhadap tegangan sistem. Hubungan antara daya reaktif dan tegangan sangat erat dalam operasi sistem tenaga listrik. Peningkatan konsumsi daya reaktif mengakibatkan tegangan pada bus menurun karena daya reaktif menyebabkan arus mengalir lebih besar dan memperbesar drop tegangan pada saluran serta trafo. Rojak dan Pamungkas di dalam jurnal tahun 2024 membuktikan bahwa peralatan seperti Videotron, lighting, dan sound system memberikan beban induktif signifikan pada genset 80 kVA. Videotron menghasilkan daya reaktif terbesar dan menjadi penyebab utama perubahan yang diserap oleh beban semakin rendah tegangan terminal generator.
pada sistem pembangkitan besar Priagung dan kawan-kawan tahun 2024 menemukan bahwa beban PLN mengkonsumsi daya reaktif hingga puluhan ampere. Nilai ini sangat membebani generator PLTU 1000 MW dan dapat memicu kondisi operasi tegangan bus yang tidak stabil, berpotensi menyebabkan trip pemadaman berlebih, bahkan kerusakan pada generator dan peralatan lain. Lalu ada metode pengendalian daya reaktif. Pengendalian daya reaktif sendiri menjaga tegangan. Tujuannya yaitu menjaga tegangan tetap dalam kisaran yang diizinkan, serta meminimalkan rugi-rugi daya yang terdapat pada beberapa metode yang umum diterapkan. Konsep kompensasi yang banyak digunakan pada industri maupun jaringan distribusi. Kapasitor menghasilkan daya reaktif kapasitif untuk mengimbangi kebutuhan daya reaktif beban induktif. Menurut Muin tahun 2023 menjelaskan bahwa pemasangan kapasitor mampu meningkatkan tegangan pada bus-bus yang mengalami penurunan dan menurunkan rugi-rugi pada saluran. Metode pengendalian daya reaktif. Tap changer pada transformator juga memainkan peran penting. Perubahan posisi tap mengubah tegangan sekunder sehingga dapat memperbaiki profil tegangan jaringan. Menurut DESPA tahun 2009 menemukan bahwa tap changer mampu meningkatkan tegangan hingga kurang lebih 10% serta memenuhi lebih dari 70% kebutuhan daya reaktif pada suatu sistem distribusi. Metode pengendalian daya reaktif lalu yaitu ada generator sinkron. Generator sinkron ini dapat mengendalikan daya reaktif juga melalui pengaturan eksitasi. Peningkatan arus eksitasi membuat generator mampu menyuplai daya reaktif lebih banyak sehingga tegangan terminal meningkat. Menurut Arahap tahun 2021 menegaskan bahwa eksitasi yang tepat memastikan generator tetap stabil meskipun menghadapi variasi beban induktif yang besar. Lalu ada peran simulasi komputer dalam analisis sistem tenaga. Simulasi melalui perangkat lunak seperti ETAP, MATLAB, dan PowerRoad menjadi alat penting dalam analisis sistem tenaga modern. Simulasi memungkinkan peneliti dan praktisi memahami kondisi sistem secara menyeluruh tanpa harus melakukan percobaan langsung di lapangan. Evaluasi drop tegangan, pembebanan saluran, perilaku daya reaktif, dan penentuan tap transformator dapat dilakukan secara efisien melalui model digital. Menurut Muin tahun 2023 menggunakan simulasi etap untuk mengidentifikasi seluruh bus yang berada di bawah batas aman tegangan. Lalu uji coba dilakukan oleh Priagung tahun 2024 memanfaatkan simulasi untuk menilai beban generator PLTU dengan kondisi nyata sistem listrik nasional. Hasil dari kedua simulasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan teknis seperti penambahan kapasitor, perubahan konfigurasi saluran, atau pengaturan ulang parameter operasi. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami diskusikan untuk kami paparkan pada hari ini, yang pertama yaitu kajian terhadap prinsip aliran daya dan pengaruh daya reaktif pada sistem tenaga listrik menunjukkan bahwa kualitas tegangan, rugi-rugi daya, serta kemampuan sistem dalam menyalurkan energi sangat bergantung pada keseimbangan antara daya aktif dan daya reaktif. Sistem tenaga listrik yang tidak mampu menyediakan daya reaktif dalam jumlah yang memadai akan mengalami penurunan tegangan yang signifikan, seperti ditunjukkan pada penelitian industri kapal, jaringan distribusi, hingga pembangkitan berskala besar. Beban induktif yang dominan memperbesar kebutuhan daya reaktif dan berpotensi menyebabkan kelebihan arus, peningkatan rugi-rugi, serta kondisi saluran dan transformator bekerja mendekati batas termal. Pengendalian daya reaktif menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan tegangan. Pemasangan kapasitor bank mampu mengurangi kebutuhan VAR dari sumber, menurunkan rugi daya, serta memperbaiki faktor daya. Tap changer pada transformator efektif dalam meningkatkan atau menurunkan tegangan sesuai kebutuhan jaringan. Pada pembangkitan, pengaturan eksitasi generator terbukti sangat menentukan kemampuan suplai daya reaktif serta kestabilan tegangan terminal.
Secara keseluruhan, kajian dari 5 jurnal menegaskan bahwa pengelolaan daya reaktif merupakan aspek utama yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan maupun pengoperasian sistem tenaga listrik. Demikian presentasi dari kami anggota kelompok 5. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.